kurang kelompok di masyarakat kurang organisasi dan manajemen pengaturan, maka kepala desa harus setiap saat dan kelompok juga setiap saat harus lapor kepada kepala desa. Camat juga sekarang turun supaya pemanfaatan air itu perkesinambungan, maka harus ada pemeliharaannya, ada perawatannya. Bisa diserahkan kepada BUMDes supaya BUMDes urus sebagai usaha BUMDes, atau oleh kelompok, tergantung musyawarah, tergantung keputusan di desa. Kalau keputusan desa bilang mau kelompok yang urus, kelompok urus baik-baik. Dan lain tipis diatur. Maka hewan-hewan itu berkeliaran kan tipis diatur. Sementara benda mati kita pagar, benda hidupnya lepas. Nah, ini kebiasaan kita, benda hidup kita lepas, masuk, orang bunuh, perkara di polisi, saling menuntut, buang waktu. Sekarang kepala desa harus mengatur. BPD ada buat peraturan desa supaya benda hidupnya yang dipagar, yang dikandangkan, diikat. Kepala desa mengatur semua benda yang ada di wilayah desa itu, termasuk manusianya, termasuk hukum-hukum yang ada di bawah yang menguasai air itu. Kalau mereka mau bawa air itu keluar, silakan angkat air itu keluar. Pakai kuasa sedikit, bisa terus. Kalau kamu air itu kamu punya, silakan angkat keluar dari desa ini. Kalau tidak taat kepada pemerintah, karena air ini desa punya. Bumi dan air dikuasai oleh negara. Hanya kita menghargai kamu sebagai orang tua yang berada duluan di sini. Kita menghargai dan minta izin baik-baik dengan upacaranya baik-baik. Jangan karena kepala suku langsung menguasai dan mengambil alih itu potensi desa dan potensi negara sebenarnya. Potensi negara yang akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalau air tidak ada, makmur bagaimana? Dan seluruh waktu kita kelas gabungan Kepala Desa Woseven terkait dengan kita punya surat tiba. Nanti kita di sini juga, nanti mungkin di Bapak Ibu punya modul itu ada tapi kecil sekali. Ya, nanti kita dari Pamsima juga akan nanti kita mendistribusikan lagi contoh surat tiba kepada Bapak Ibu sekalian desa penerima program Pamsima tahun 2017 sampai dengan yang 2021. Walaupun kita sudah punya dasar serah terima pada saat pasca kegiatan, tetapi nanti kita backup lagi dengan surat tiba ini. Ini yang surat tiba yang keluaran terbaru. Ya, mungkin coba masukkan ke slide selanjutnya. Terkait dengan kepemilikan saham ini atau aset jatah ini, saya tidak perlu ulangi ya Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah cukup jelas yang disampaikan oleh Pak Uni dan Pak Kabid. Ya, yang materi yang ini juga hanya penegasan saja, poinnya sama sebenarnya, sama sebenarnya. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini kita punya contoh surat tiba untuk terima. Ya, jadi acara serah terima dari pemerintah dari KKM sebagai penanggung jawab pengelola dan pemerintah desa menyerahkan kembali ke Kapespam. Ya, itu kita dalam itu berita acara. Tetapi nanti kita akan perkuat lagi dengan surat tiba sarana air minum dan sanitasi ini. Ya, nanti kita distribusi ke mau mengintervensi menggunakan dana desa tidak menyalahi regulasi yang sudah ada. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti kita coba lebih diskusi di cara perhitungan iuran. Ya, mungkin di slide action ini. Ini memang kemarin kita punya fotokopian, saya tidak sempat bagikan ke Bapak Ibu sekalian karena kemarin ini setelah saya melihat materi ini punya antara materi yang dari PND, dari P3MD itu semuanya saling keterkaitan dan masuk ke materi yang saya bawakan ini ternyata sudah ditegaskan di materi yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis dengan Pak Uni, sehingga rumusannya kalau kita mau fotokopi nanti Bapak Ibu bingung ini angka-angkanya dari mana. Nanti saya bagi dalam bentuk file saja supaya di situ sudah ada link. Bapak Ibu kebingungan nanti pada saat nanti kita mau terapkan di desa. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan iuran di sini
mungkin saya tegaskan kembali bahwa tujuan dari iuran ini adalah bagaimana kita bisa menjaga agar sarana dan prasarana dan juga kelembagaan yang ada di tingkat desa itu bisa berjalan terus. Ya. Salah satu strategi yang kita sudah coba buat kesepakatan bersama di sini adalah melalui intervensi dana desa. Ya. Hanya sekarang menjadi pertanyaan kembali, apakah dana desa ini akan berlanjut terus? Jika tidak, bagaimana dengan sarana dan prasarana yang sudah kita bangun? Bagaimana dengan KPSPAM yang kita sudah bentuk? Masyarakat di desa ini belum terbiasa dengan iuran, karena mereka menganggap bahwa air ini adalah benda sosial, yang mana memang tidak perlu dibayar. Ya kan? Terus yang kedua, kenapa kita perlu ada iuran? Karena sarana dan prasarana yang kita bangun ini punya umur pemakaian, di mana waktu tertentu sarana dan ya. Terus yang berikut, ketika iuran itu mau bisa berjalan normal, ada beberapa hal yang harus kita menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat